Hai Mam, hai semua, hai, kembali lagi di channel keluarga Sofi. Aktivitas harianku lagi ya bun, tapi sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja selama menonton vlog aku ya bun. Nah karena masih suasana lebaran ya bun. Oh ya, ini tuh aku mau share kegiatanku waktu masih bulan Ramadan kemarin, karena ini tuh aku mau menghabiskan stok video aku ya bun, gak apa-apa ya bun. Nah ini tuh aku mau share kegiatanku waktu habis sahur ya bun. Nah ini tuh aku mau bersih-bersih karena habis ini tuh aku minta sama Pak Su mau menginap di rumah orang tua aku gitu bun. Makanya ini tuh biasanya sih kalau habis sahur gitu ya bun, pokoknya habis subuh itu aku tidur lagi gitu. Tapi seringnya aku itu kan apa ya, nggak puasa gitu bun, jadi aku itu kan nggak sahur gitu. Soalnya akhir-akhir ini waktu akhir-akhir puasa itu ya bun, itu aku udah nggak kuat banget karena kayak dehidrasi banget gitu, makanya aku itu sering banget nggak puasa gitu bun. Oke, kembali lagi ke videonya ya bun. Nah ini tuh aku lagi buang sisa-sisa apa itu makanan gitu ya bun. Nah itu aku yang bawa itu copek gitu, soalnya aku itu buang kayak sambal gitu, terus ada sedikit kol yang digoreng gitu karena niatnya aku itu mau makan waktu sekitar jam 11-12 malam gitu ya bun. Cuma aku itu ngantuk banget, jadi aku itu nggak makan gitu ya. Akhirnya untuk kol gorengnya itu nggak kemakan deh ya. Untungnya alhamdulillah aku itu waktu goreng kolnya itu nggak terlalu banyak juga gitu bun. Makanya itu yang aku buang cuma sedikit, paling cuma 2 iris gitu loh bun, nggak banyak juga gitu. Soalnya sekarang itu kalau aku mau makan malam gitu ya bun, itu udah nggak kuat banget sama ngantuknya. Soalnya akhir-akhir ini itu nggak tahu kenapa si Alfa itu tidurnya malam-malam terus gitu bun. Kalau nggak jam 12 ya setengah 1 atau jam 1-an pagi gitu bun ya. Pokoknya dia itu nggak tahu kenapa dia sekarang itu tidurnya kok malam-malam terus gitu bun. Nah kan aku sebenarnya kadang-kadang itu kayak lapar banget gitu bun. Cuma ngantuknya itu udah nggak kuat banget gitu, jadi aku itu kayak tidur itu kayak ya udah sampai laparnya itu kayak hilang gitu karena saking aku itu ngantuknya banget gitu bun. Soalnya kan siangnya itu juga jagain Alfa gitu, malamnya dia itu juga tidurnya itu malam banget gitu. Makanya aku itu sekarang sering banget gak bikin konten gitu ya bun, karena badan aku itu kayak bener-bener terkuras banyak gitu buat jagain si Alfa gitu bun. Sebenarnya aku tuh pengen banget gitu konsisten lagi gitu bun, tapi upload 2 hari sekali aja itu udah alhamdulillah banget sekarang gitu bun, karena bener-bener sekarang itu full jagain si Alfa gitu. Nah karena dia itu udah aktif banget gitu ya bun, dan kan udah merangkaknya itu cepet banget gitu, merangkak terus kayak udah berdiri gitu bun. Jadi kalau misalnya aku itu jagain si Alfa, aku itu nggak bisa sambil mainan HP lagi gitu loh bun, udah beda lagi gitu. Nah kalau dulu waktu si Alfa itu masih bayi, ya udah kadang-kadang aku itu jagain si Alfa sambil dubbing atau enggak sambil bacain komen gitu ya bun. Nah kalau sekarang itu beda banget, kalau misalnya lagi ngurusin Alfa, lagi nemenin si Alfa, ya udah fokus di situ, karena takutnya si Alfa itu kalau aku itu sibuk mainan HP gitu ya bun, takutnya dia itu kayak jatuh atau apa gitu bun, kan malah jadi kasihannya si Alfa gitu bun. Jadi yaudah aku ngalah dulu gitu bun. Nah karena si Alfa itu kan udah aktif banget, udah bisa apa ya, kabur-kaburan deh pokoknya gitu bun, udah bisa merangkak ke sana ke kemari gitu ya bun. Makanya waktu si Alfa itu tidur, aku itu kan kadang-kadang kalau misalnya si Alfa tidur aku sambil kayak dubbing atau edit video gitu ya bun. Cuma sekarang tenaganya itu udah apa ya, dikit banget, soalnya kan hamil aku itu juga udah makin gede gitu bun. Terus sibuk apa juga nemenin Alfa kesana kemari juga, kan aku juga ikutan capek gitu loh bun. Jadi kalau misalnya Alfa itu tidur, ya udah aku itu juga seringnya itu ikutan tidur gitu bun. Jadi kalau dubbing itu apa ya, aku itu kayak
apa ya, susah banget gitu mau bagi waktunya gitu bun. Nah ini aja aku waktu take video aku ini tuh kayak cepet-cepetin gitu loh bun, biar nggak keduluan si Elva itu bangun gitu. Terus waktu aku take video ini juga Pak Su itu juga lagi tidur gitu bun. Jadi kayak aku bersih-bersihnya itu harus pelan-pelan banget, takut dua orang ini tuh bangun gitu. Nah ini aja tuh kan si Elva itu udah kayak dia itu guling-guling gitu bun, dia itu gak bangun nyariin susunya gitu bun. Tapi alhamdulillah setelah aku kasih susu dia itu kayak diem gitu, tapi kayak agak susah buat nyari posisi yang pas buat tidurnya si Elva kayak gitu bun. Nah alhamdulillah dia itu udah dipegang sendiri botolnya. Ya udah ini tuh aku lanjutin aja buat sapu-sapunya gitu bun, karena takutnya dia itu malah kebangun terus gitu bun. Nah karena aku itu kan rencananya pengen nginep di rumah orang tua aku. Ini aja aku itu juga belum apa itu packing bajunya si Elva ataupun baju aku gitu bun. Makanya ini tuh aku super cepet-cepetin gitu bersih-bersihnya, takutnya keburu si Elva itu juga bangun. Kalau misalnya si Elva itu bangun kan malah aku itu nggak bisa packing ataupun aku itu nggak bisa ngelanjutin beres-beres gitu bun. Soalnya kalau si Elva itu udah ditinggal di kasur gitu bun, ya takutnya dia itu udah jatuh gitu loh bun. Nah ini tuh aku waktu sapu-sapu di bawah meja susunya si Elva itu kayak pelan-pelan banget gitu bun, takutnya kena mejanya terus malah kayak bunyi gitu ya bun. Takutnya malah si Elva itu bangun lagi gitu ya. Yang namanya juga hati-hati pasti ada aja gitu kejadian gitu bun. Waktu aku sapu-sapu di bawah meja tadi itu kayak masih aja jedak-jeduk gitu bun. Ya untung aja si Elva itu nggak kebangun gitu. Oh ya ini tuh aku mau cerita, aku tuh bacain komen gitu ya bun. Mungkin teman-teman yang lain itu ada yang belum nonton vlog aku yang sebelum-sebelumnya. Nah ada yang bilang salvok itu sama motor-motor yang ada di ruang tamu ini. Nah di sini itu sekitar ada berapa motor gitu ya, 5 motoran gitu yang ada di ruang tamu aku kayak gini ya bun. Nah sebenarnya ini tuh bukan motor aku semua gitu bun, tapi melainkan ini tuh motor gadai punyanya kayak customernya suami aku gitu bun. Soalnya suami aku itu punya usaha ya kecil-kecilan gitu, usaha gadai gitu ya bun. Nah itu ada karena kebetulan mau lebaran mungkin kebutuhannya itu lagi banyak gitu ya bun. Jadi di sini itu kayak full banget, ada sekitar 5 motor gitu. Nah di samping rumah ini aja itu juga ada mobil gitu, karena ya mungkin lagi kebutuhannya banyak aja gitu, makanya ini tuh banyak banget yang gadai gitu ya bun. Nah kalau gadai gini biasanya itu kayak sebulan itu udah diambil lagi, atau enggak kalau misalnya paling molor itu ya cuma 2 bulan gitu bun. Nah ini dia mobil yang aku ceritain tadi ya bun, itu yang warna merah itu mobil gadai gitu loh bun. Tapi untuk pemilik dari mobil ini tuh udah bilang kalau misalnya mobilnya itu mau diambil sebelum lebaran gitu bun. Mungkin mau dipakai buat keliling-keliling ke rumah saudaranya kali ya bun waktu lebaran, makanya katanya mau diambil aja waktu sebelum lebaran gitu katanya bun. Nah kalau untuk pencairan gadainya sendiri itu tergantung barangnya juga gitu. Kalau mobil ini ya lumayan tinggi juga gitu bun. Kalau untuk motor-motor itu juga tergantung merek sama tahun motornya gitu ya bun. Kalau semakin baru gitu tahunnya ya semakin banyak juga untuk yang bisa dicairkan gitu bun. Tapi tergantung kondisinya juga, kadang-kadang ada yang kayak motornya itu tahun baru gitu bun, cuma banyak kondisinya itu kayak kurang banget gitu, jadi untuk pencairannya itu juga nggak terlalu tinggi gitu ya bun. Pokoknya ya sesuai dengan barangnya gitu. Jadi untuk masalah pencairan atau fee untuk gadainya itu ya itu yang nentukan itu Pak Su gitu ya bun. Kalau aku sih kayak cuma bagian kayak megang medsosnya aja gitu bun. Barangkali di sini juga ada yang mau cari gadai-gadai mungkin di sekitaran Pasuruan, Purwosari ya bun. Nah aku itu kan tinggalnya di Purwosari gitu ya, boleh gadai di tempat suami aku gitu ya bun. Boleh juga mengunjungi
media sosial kita, Gadai Purwosari gitu ya bun-bun, di Instagram kayak gitu ya. Alhamdulillah untuk setiap bulan itu masih ada aja gitu untuk customernya ya. Semoga aja kedepannya itu makin rame, terus untuk kayak modalnya itu juga makin besar, biar kita itu bisa menerima lebih banyak lagi untuk gadai-gadai seperti ini ya bun-bun. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, ini tuh aku lagi ngapel-ngapel gitu ya bun-bun, karena lantainya ini tuh udah super licin, gak enak banget buat diinjak gitu bun-bun. Dan mungkin untuk kayak packing-packingnya itu juga nggak aku videoin karena udah mepet banget gitu sama perangkatnya bakso ya bun-bun. Oh ya, mungkin sampai sini aja, bye bye.